Yesus kekasih jiwaku. Sampai dengan ayat 14. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbagailah orang yang mendengarkannya dan melakukannya. Saudaraku sekalian, tema kita tentang kasih yang memerdekakan. Bahwa mengapa kita dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kasih itu yang memerdekakan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bahwa kasih itu memerdekakan. Yang pertama itu arti kemerdekaan sesungguhnya. Merdeka itu artinya sama dengan bebas, tidak diperbudak, tidak dibawa kuasa manapun. Jadi kalau dibilang itu
Merdeka berarti kita tidak terikat oleh siapapun. Kemerdekaan yang datang dalam kehidupan kita adalah datangnya dari Yesus Kristus. Dalam Galatia 5 ayat 1 di sana dikatakan bahwa kita ini merdeka oleh karena Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus itu kehidupan kita tidak ada kemerdekaan. Kemudian yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa bebas dalam kehidupan kita. Dosa inilah yang menjauhkan diri dari Allah, dan dosa inilah yang memisahkan antara Allah dengan manusia, dan manusia sudah ada di dalam kerangka hukuman dan ditetapkan untuk dihukum kekal selama-lamanya, dan itu membuat kita semakin hari semakin jauh dari kasih Allah. Tetapi Allah begitu luar biasa kepada kita. Melalui Yesus Kristus Allah itu menarik kita supaya kita ini boleh fokus kepada Allah, supaya kita boleh kembali kepada Allah. Kalau dahulu hidup kita ini cenderung untuk berbuat dosa, tetapi oleh karena kasih Allah itulah sehingga kita boleh menerima Yesus Kristus itu, dan Yesus Kristus yang kita percaya itulah sanggup menolong kita, membebaskan kita dari penjajahan dosa yang siapapun tidak akan bisa sanggup menyelesaikan ini. Manusia siapapun, nabi siapapun tidak akan sanggup membebaskan manusia dari penjajahan dosa ini kecuali Yesus Kristus yang Tuhan yang membebaskan kita. Dia itulah yang telah membebaskan kita dengan menyerahkan nyawanya, mengorbankan nyawanya untuk ganti saudara dan saya. Tapi aneh kalau kita punya pemikiran surga itu kan dengan perbuatan, lalu korban bukan berasal dari Allah. Artinya korbannya pada zaman itu sebelum kita percaya kepada Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mengorbankan persembahan-persembahan. Ada yang memberikan persembahan dengan kemenyan. Ada memberikan persembahan dengan tumbuh-tumbuhan oleh hasil panenan. Kita bisa memberikan pengorbanan dengan hewan, berbagai macam hewan kita persembahkan. Tapi itu sebenarnya tidak sanggup menolong kita, karena beda dunia ini dengan dunia akhirat itu. Beda dunia yang sekarang ini kita nikmati, sekarang hidup ini beda dengan hidup yang akan datang. Karena hidup yang akan datang itu hidup dalam roh dan kebenaran. Maka kalau kita tidak ada kebenaran dalam roh kita, maka kita tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga itu bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, kasih Yesus itulah yang memerdekakan kita. Yang berikutnya firman Tuhan mengatakan bahwa kasih yang memerdekakan untuk pelayanan. Baik Tuhan itu sudah sejak dahulu kala melayani kita dengan baik. Ya, kalau kita hari ini bisa pelayanan dengan berbagai macam cara yang Tuhan berikan kepada kita, ada yang memberikan kemampuannya, daya pikirnya untuk berjuang memberitakan firman Tuhan dalam berita-berita atau sosmed, dan ada anak Tuhan yang dipakai untuk memberitakan firman Tuhan masuk dalam bidang pelayanan di suku-suku yang terasing, suku-suku yang belum lama atau belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka percaya kepada Tuhan. Dan itu semua adalah berkat kasih Tuhan yang ditunjukkan kepada anak-anak Tuhan. Tapi saudara dan saya juga punya tanggung jawab. Kalau kita ini sudah merdeka, Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kita, hendaklah kita bisa melayani Tuhan dengan segala kemampuan yang kita miliki itu, dengan segala berkat yang Tuhan miliki kepada kita, sehingga kita menggunakan untuk melayani orang lain. Tidak perlu melayani dengan menunggu kalau kita kaya. Kalau sudah kaya, nanti aku bisa pelayanan. Nanti kalau aku sudah sukses, aku bisa pelayanan. Kalau aku sudah sekolah sampai tinggi, nanti aku bisa pelayanan. Nanti
kalau aku sudah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidupku, aku bisa pelayanan. Oh, tidak perlu menunggu waktu. Hari ini juga kita bisa menggunakan pelayanan itu dengan berbagai macam cara. Dan yang kita terima, yang paling penting itu adalah hati kita ini harus dimerdekakan dulu dengan kasih Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Saudaraku, sekarang kita menjadi hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang sudah memiliki kebebasan. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, oleh karena tanggungan berat di dalam pikulan hidupan kita ini yang dahulu kita bawa kemana-mana, tapi sekarang ini sudah dibebaskan oleh Tuhan, maka kita juga harus bisa menolong orang lain supaya kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Saudaraku sekalian, ini pengalaman saya pada waktu saya pelayanan di daerah Jogja. Ada satu daerah saya pergi, kemudian karena perjalanan jauh saya naik mobil bak itu, jadi saya stop ikut orang lain ya. Dari saya naik di mobil bak itu bersama teman saya, dan ketika dalam perjalanan itu sudah agak jauh, lalu ada bapak yang sedang mengangkat atau memikul beban, yaitu rumput. Dia sedang mencari rumput yang begitu beratnya, lalu kemudian mobil yang kami tumpangi itu dia berhenti dan menawarkan kepada bapak itu, "Pak, mau nggak naik? Karena ini aku juga mau ke sana." Akhirnya bapak yang memikul rumput itu dia naik di mobil. Ketika naik di mobil itu kami sedang duduk dan memperhatikan, yang aneh itu bapak ini sudah naik di atas bak mobil itu, tapi rumputnya nggak diturunkan. Jadi tetap aja dia pikul ya, dengan di atas bak mobil itu dia pikul rumput itu. Dan saya sama teman saya menjadi geli ya melihat itu, dan saya, "Pak, ini kan sudah di atas mobil ya, sudah dengan mobil ini turunkan saja tulangnya itu, rumputnya itu turunkan." "Oh iya ya, ya diturunkan, rumputnya yang berat yang dipikul dia turun, dan udah duduk aja di bak itu ya, duduk." Saudaraku, jadi kami tertawa dengan teman saya. Yang kita dapat pelajaran itu adalah kadang-kadang Tuhan sudah menolong kita, tapi kita merasa belum pernah ditolong oleh Tuhan. Bahwa Tuhan itu sudah menebus dosa-dosa kita, yang beban-beban yang berat itu sudah diangkat oleh Tuhan, tapi kita merasa masih perlu mengangkat beban itu sendiri. Padahal Tuhan sudah mengangkat, sudah menolong kita. Bukankah lebih baik kehidupan kita serahkan kepada Tuhan? Ini Tuhan, bebanku yang berat. Ini Tuhan, segala sesuatu yang aku punyai ini rasanya menjadi kuk yang berat bagiku. Dan bukankah Tuhan sudah menolong dan memberkati kita? Kasih Tuhan itu sudah mengasihi kita lebih dahulu. Saudara, kasih yang memerdekakan itu adalah memerlukan perbuatan atau memerlukan tindakan. Kita bisa dikasih oleh Tuhan, tapi juga kita harus mengasihi orang lain. Pertama itu dengan perbuatan yang baik, yang tidak jemu-jemunya. Kadang-kadang kita aneh pada zaman kita ini ya, kalau berbuat baik, terus orang akan menuduh, "Wah, aneh tuh." Ya, orang kita mau berbuat baik, mau menolong, soal sok bagus, sok suci, ya kan? Jadi memang aneh pada zaman kita, tapi tidak jadi masalah kalau firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sudah mengasihi kita sehingga kita mendapatkan kebebasan untuk mengasihi orang lain. Pertama kita boleh menolong saudara-saudara kita seiman, ya kita berbuatlah yang baik meskipun berupa tindakan, merupakan pemberian yang terkecil sampai yang terbesar sekalipun. Hendaklah kita tidak bergantung kepada orang lain, tapi kita juga harus mempraktekkan perbuatan yang baik itu kepada saudara-saudara yang lain. Saudaraku sekalian, bahwa kemerdekaan kita
firman dari Tuhan itu merupakan Allah yang tulus ikhlas. Dia tulus hati menolong dan memberkati kita. Sebaiknya kita juga memiliki hati yang tulus untuk sesama kita. Kita mempunyai hati yang tulus untuk Tuhan. Kita melayani dengan baik karena itu adalah Tuhan sudah melakukan itu tanpa pamrih. Maka kita juga harus melakukan itu tanpa pamrih. Meskipun orang lain tidak tahu perbuatan kita, namun Tuhan menyatakan kepada kita dalam firman Tuhan, hendaklah perbuatan baik kita diketahui oleh orang lain. Ya, supaya diketahui orang lain kan perlu promosi ya, perlu kita pasangi supaya orang lain tahu perbuatan kita. Yang penting itu berdasarkan hati kita yang dalam, saudaraku. Dan kasih yang memerdekakan ini oleh Tuhan itu, Tuhan tidak minta balasan terhadap manusia, tetapi kita memiliki kewajiban untuk mempraktekkan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, supaya apa? Supaya kasih itu nyata dalam kehidupan kita, sehingga orang lain melihat anak-anak Tuhan yang melakukan itu, maka orang lain itu boleh memuji dan memuliakan